Jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Hari ini kita datang ke Polda Jawa Barat untuk membela ulama kita yang dikriminalisasi oleh aparat. Wahai Bapak Kapolri Jenderal Listio, berlakulah adil terhadap umat Islam, terutama kepada ulama. Jangan pernah dimusuhi dan dikriminalisasi. Kami tidak akan takut. Kami bersama Habib Bahar Smith 1, 2, 3. Kami bersama Habib Bahar Smith. Ada kalian yang selama ini mengaku cinta kepada HBS, buktikan. Karena cinta tidak cukup di bibir, tapi cinta itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Dengerin tuh. Bullshit tatkala ente bilang cinta sama Bahar, tapi tatkala Habib Bahar diperiksa, mana ente hanya bisa diambil rumah retahan aja. Kriminalisasi yang dilakukan terhadap Habib Bahar bin Smith, Habib Bahar itu memelintir ucapannya Dudung. Padahal yang dikatakan Habib Bahar itu fakta apa adanya gitu loh. Kalau tidak paham agama lebih baik diam, jangan sok tahu. Ketika ada yang mengatakan kasar apa segala, kasar di mana? Orang beliau mengingatkan kok. Seorang jenderal mendatangi seorang Bahar Smith. Lalu si Pak Jenderal dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk sama Bahar Smith. Jenderal Dudung menyebut Tuhan, tidak spesifik menyebut Allah. Mereka anggap menghina Islam. Rocky Gerung menyebut kitab suci, tidak spesifik menyebut Al-Quran. Mereka anggap tidak menghina Islam. Bangsat kan? Dan itulah alasannya kenapa saya bilang mereka itu gerombolan bajingan. Kepada para pengecut Jenderal Ahmad Fauzi yang datang ke kediaman Habib Bahar bin Smith, kami minta supaya hal-hal tersebut tidak dilakukan kembali. Apa yang dikatakan beliau bahwa akan menjemput Habib Bahar bila tanggal 3 beliau tidak hadir, bahwa itu adalah tindakan yang menyimpang penegakan hukum yang semestinya. Seorang yang bernama Bahar Smith yang tidak punya tata krama, apalagi menyebut dudung itu adalah, ini maksud adalah seorang jenderal bintang 4 putra terbaik bangsa, sementara Smith Bahar Smith itu sendiri siapa? Apa yang sudah dia buat untuk negeri ini? Bahar itu melunjak, ya, karena didatangi baik-baik oleh Polri, kemudian duduk ngopi, ya, dan itu pun menjadi disayangkan oleh masyarakat, ya. Mungkin duduk masih nyembah pohon, itu kan nggak benar itu bahasa itu. Begitu sebaliknya kalau saya katakan, kalau tidak diturunkan baliho itu oleh Kodam Jaya, mungkin masih banyak pengikut-pengikutnya Rizik itu nyebak baliho. Cetunguk nih, Pak Mukmin pakai ini si ompong. Kan memang perlu dikritik ini kelompok-kelompok Habib dan Arab ini, karena sudah tenggelam dalam samudera kebodohan. Ikapin dengan tegas. Kenapa? Mereka ini semua ini berani karena dianggap kita ini diem. Ayo kita sama-sama. Kita yang punya waras, kita maju. Jangan diem aja. Dipikir mereka kita takut. Saya pribadi nggak pernah takut seperti Rizik, Faisal Assegaf, si Pak Mukmin, Yusuf Marta, Haikal Hasan, Bahar. Kenapa mereka menggunakan ini? Mereka mau pakai Arab dan Habib karena orang awam itu taunya Islam tuh ya ini. Ahok si darah pelacur itu. Tahu darah pelacur? Ahok itu darah pelacur. Ahok yang jelas-jelas menistakan agama malah nggak ditahan-tahan. Polisi, dibayar berapa kamu sama Ahok? Kok jadi buta kamu? Terkait dengan kasus BS, saksi yang diperiksa bertambah menjadi 50 orang dan bertambah menjadi 6 item barang bukti yang berhasil kita sita. Panggilan kepada Bahar Smith dan langsung diterima oleh Bahar Smith panggilan untuk hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Ujaran kebencian yang disampaikan saudara BS, ya, kemudian disebarkan melalui media sosial. Kami mengklarifikasi bahwa penyidik yang datang ke sana bukan sowan. Jadi karena syarat saya harus datang ke Polda Jabar. Bapak mau nggak datang kemari tetap sedang saya bakal datang ke Polda Jabar. Bukan bukti kan, emang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya datang, saya nginap di sana. Jadi kalau nggak datang, ya jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Nggak datang jemput Pak. Loh, itu urusan bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan bapak dong. Iya, tapi ini Pak wilayah saya. Saya ada tetap, tugas saya menjaga stabilitas wilayah. Saya bilang bapak mau datang sekarang. Sekarang ini bapak datang sini. Mau shock terapi saya atau apa? Kalau nggak salah itu Jenderal Dudung udah dilaporkan juga.
Ada pelaporan, harusnya ditanggapin duluan. Itu sudah dilaporkan, seharusnya itu yang harus diproses, dikedepankan dulu. Ini luar biasa, ini puncak daripada kezaliman rezim ini luar biasa. Siap bebaskan Habib Bahar. Bahar ini sangat bajingan sekali dan sangat buruk sekali ya. Maka bapak-bapak Polri ini secepatnya harus disikapi. Ketika ini aduan sudah masuk atau laporan tersebut sudah masuk, ditindak secepatnya karena ini sudah membuat sara. Ini nanti yang akan memunculkan bibit-bibit radikal ini. Orang bajingan seperti Bahar ini. Kenapa kalau saya dengan Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi maksa tangkap saya polisi. Kenapa kalau saya dengan Megawati? Kalau mau tangkap saya, Megawati maksa tangkap saya. Emang benar bangsa kok. Benar. Saya cari kamu di mana kamu? Saya cari kamu. Bar, kamu asal ngomong ya. Kamu jelekin pimpinan kami, berarti kamu jelekin kami semua prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kamu lihat, kita semua cari kau. Kau kalau udah dicari sama Tentara Nasional, paling ujungnya kau nangis jelas itu. Pret Ahjing, si gondrong biadab sampah masyarakat ini bilang katanya kalau bukan karena orang Arab, Jenderal Dudung masih nyembah pohon. Woi, goblok! Kalau bukan karena Jenderal Dudung, umat kau masih nyembah baliho. Si gondrong bangsat itu kerjanya hina-hina Jenderal TNI aja ya. Injak-injak marwah dan martabat aparat. Dudung berkata, saya berdoa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan saya Tuhan Arab. Itu betul. Ada lagi yang mengatakan bahasa Arab katanya ada bahasa surga. Ini sudah sesat, ini sudah kafir. Hanya orang goblok nggak tahu artinya pakai bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Arab. Lah gimana Anda mau sampai? Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Apa sih seninya ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok Islami lah. Hindarin tuduhan kafir ini semuanya. Lihat Islam yang ada nih sekarang nih, kepengen saya memuntah kok lihatnya. Sudah nggak ada enaknya. Agama mempersulit orang. Sekali lagi, Tuhan bukan Arab. Tahu Dudung kan Jenderal Baleho? Tuhan bukan orang Arab. Nah, yang seperti inilah yang Allah utamakan juga untuk masuk neraka. Bahasa penghuni surga bahasa Arab. Jadi kalau bukan karena para ulama, para habaib yang datang dari Arab bawa Islam ke Indonesia, ya, itu si Dudung mungkin masih nyembah pohon. Baik, ada kalau yang bukan bahasa Arab batal sholatnya. Mana ada orang kita sholat pakai bahasa asing. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Ada, kita mesti pakai bahasa Arab. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Bahwa patung Garuda itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh dicuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya.
Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Buat apa tutupan jilbab kayak ninja, tapi bulu kayak tadi keluar ngafin orang merasa diri paling Islam? Kok gampang amat jadi Islam? Pakai sorban, pakai selendang, ini terus jadi Islam. Ya, kalau cuma gitu nggak usah turun Nabi Muhammad. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam. Kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka? Jelas aja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72 dan 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. Yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Hampir setiap hari saya menerima laporan. Ada yang murtad, maka halal darah. Kalau di Aceh dia, udah putus. Darah orang itu halal, wajib dipancung. Ini kata siapa? Kata hadis. Nah, hadis itu perkataan siapa? Perkataan Nabi Muhammad yang diimani oleh saudara kita umat Islam. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam, dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Agama musuh besar Pancasila.
Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Kalau saya tanya sekarang, kitab suci itu fiksi atau fakta, Anda mau jawab apa? Is it factual? Enggak. Di dalam agama, fiksi itu adalah keyakinan. Orang berdoa dan baca novel sama. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini, lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Nih, ada Mujahidah juga nih. Teh, gimana Teh? Masih semangat Teh? Masih. Ya. Apa nih doa-doanya nih? Doa-doanya
buat guru. Semoga Habibana diselamatkan. Amin. Lahir batin. Amin. Tetap semangat. Oke, jadi masih semangat ya Teh? Oke, siap. Makasih. Ada kalian yang selama ini mengaku cinta kepada HBS, buktikan. Karena cinta tidak cukup di bibir, tapi cinta itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Dengerin tuh. Bullshit tatkala ente bilang cinta sama Bahar, tapi tatkala Habib Bahar diperiksa, mana ente hanya bisa diam di rumah rebahan aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Permisi Pak. Bib, saya Bahar bin Smith datang ke sini untuk memenuhi panggilan Polda Jabar. Dan yang perlu diketahui, selama ini saya tidak pernah mangkir dari panggilan. Dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bilang Habib Bahar mangkir itu hoak. Dari di Bareskrim, di cybercrime, saya selalu hadir. Karena saya sebagai warga negara yang baik harus kooperatif. Jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab kenapa? Saya dilaporkan secepat kilat. Sedangkan masih banyak para penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan tapi tidak diproses sama sekali. Jikalau nanti jikalau saya masuk diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara. Maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman dari manapun datangnya kezaliman itu. Bagi saya, demi Islam, demi agama, demi akidah, jangankan di penjara, nyawa, jiwa saya murah harganya. Doakan mudah-mudahan Habib Bahar Allah kasih kemenangan. Kepada rakyat Indonesia terutama umat Islam di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, saat ini telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama kita Habib Bahar Smith. Mohon doanya semoga beliau dilancarkan dan bisa bergabung dengan umat. Semoga orang-orang yang zalim terhadap ulama dan yang mempercayai ulama cepat hancur. Amin. Pak Kapolri Listio, stop arogansi anak buahmu yang mengintimidasi rakyat, yang memusuhi ulama. Saat ini rakyat Indonesia sudah bangkit, tidak mau lagi ditunda, ditindas. Sekarang stop intimidasi terhadap ulama. Yuk, kami bersama Habib Bahar, kami bersama Habib Bahar, kami bersama Habib Bahar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tunggu sampai Habib Bahar selesai, siap? Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Patah dua patah kata terkait dengan kriminalisasi dilakukan terhadap Habib Bahar bin Smith yang saat ini perlu diketahui beliau dilaporkan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 7 Desember
2021. Jadi saya mau sampaikan bahwa yang dilakukan oleh Habib Bahar ini luar biasa. Saya menyayangkan pihak-pihak yang tidak, minimal kalau kita nggak bisa untuk mengkoreksi sesuatu hal yang munkar, itu diamlah gitu kan. Jangan malah melawan. Yang beliau lakukan ini adalah menyatakan dan menyuarakan kebenaran. Justru kita nih malu tahu kebenaran namun diam dan tidak menyuarakannya dan memperjuangkannya. Menyerang suara kebenaran itu lebih parah dibanding pelaku kezaliman itu sendiri. Karena ya merajalelanya kezaliman bukan karena banyak dan kuatnya mereka, tidak, namun karena banyaknya setan-setan bisu. Ketika Habib Bahar mengatakan, saya bilang awas, itu bisa terjerumus ke dalam kemurtatan. Karena murtad ada 3, salah satunya murtad karena perkataan. Kalau tidak paham agama, lebih baik diam. Jangan sok tahu soal Tuhan kita bukan Tuhan orang Arab. Luar biasa kan bijaksananya beliau. Artinya ketika ada yang mengatakan kasar apa segala macam, kasar di mana? Orang beliau mengingatkan kok dengan cara yang menurut saya cukup tegas. Tidak ada beda. Yang dilakukan ini semata-mata karena beliau-beliau ini kritis, gitu loh. Kritis terhadap apa? Terhadap kebijakan-kebijakan yang memang kontraproduktif dengan yang harus dilakukan, gitu loh. Ini sebenarnya juga suara dari rakyat banyak yang kemudian disuarakan oleh ulama-ulama kita, oleh Gus Nur, oleh Habib Bahar, seperti itu. Setelah berpendapat, ada kriminalisasi, seperti itu. Dan luar biasa ya, memang Allah maha besar dengan segala kekuasaannya. Berarti besok ketika ada yang mengkritisi, lapor. Ini luar biasa dan langsung diproses. Kilat, luar biasa ini. Bahwa Habib Bahar itu memelintir ucapannya Dudung. Padahal yang dikatakan Habib Bahar itu fakta apa adanya, gitu loh. Dan rem untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu itu sudah merupakan hal yang tepat karena beliau adalah penguasa teritorial dan itu adalah tugas dan fungsinya. Akan tapi responsnya yang disikapi dengan sangat kasar itu yang kita sayangkan. Tapi kita berharap ke depannya akan menjadi lebih baik dan persoalan ini dapat terurai dengan jelas dan jangan sampai ada lagi usaha-usaha provokasi dari siapapun yang dapat memecah belahkan Indonesia. Seorang jenderal mendatangi seorang Bahar Smith. Lalu si Pak Jenderal dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk sama Bahar Smith. Dan ini semua berawal dari Pak Kasat Jenderal Dudung menyebut Tuhan kita bukan orang Arab. Jenderal Dudung mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab. Tidak spesifik menyebut Allah loh. Tidak. Tapi kenapa tiba-tiba ada yang ngamuk dan menganggap Jenderal Dudung menghina Islam? Sekarang kita bandingkan. Dulu Rocky Gerung pernah mengatakan kitab suci itu adalah fiksi atau hayalan. Lalu gerombolan yang menuduh Jenderal Dudung menghina Islam mati-matian ngebela Rocky Gerung dengan argumen Rocky Gerung kan hanya menyebut kitab suci, tidak spesifik menyebut Al-Quran. Maka Rocky Gerung tidak menghina Islam. Jadi jelas bedanya ya. Jenderal Dudung menyebut Tuhan, tidak spesifik menyebut Allah. Mereka anggap menghina Islam. Rocky Gerung menyebut kitab suci, tidak spesifik menyebut Al-Quran. Mereka anggap tidak menghina Islam. Bangsat kan? Jadi siapa yang menghina Islam, siapa yang tidak menghina Islam, itu suka-suka mereka aja. Kalau kawan, kawan tidak menghina Islam. Tapi kalau bukan kawan, situ menghina Islam. Pasal penistaan agama mereka gunakan untuk mempersekusi lawan politik saja. Dan itulah alasannya kenapa saya bilang mereka itu gerombolan bajingan. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno.
Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.